Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas tentang kondisi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, yaitu antara tahun 1959 hingga tahun 1965. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pada masa ini kebijakan luar negeri Indonesia menjadi sangat aktif dan vokal di panggung internasional. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang dikenal dengan bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak pada blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan atau blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Namun, Indonesia tetap aktif terlibat dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang masih banyak di bawah kolonialisme. Salah satu bukti nyata dari kebijakan bebas aktif ini adalah aktif Indonesia dalam konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1995. Meskipun konferensi ini terjadi sebelum demokrasi terpimpin, semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan konferensi tersebut terus menjadi dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia pada saat ini. Soekarno juga aktif mendorong berdirinya gerakan non-blok, sebuah aliansi negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia bersama dengan India, Mesir, Yugoslavia, dan juga Ghana menjadi salah satu pendiri gerakan ini. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan dan tidak bertunduk pada tekanan dari kedua blok besar saling bersaing. Gerakan non-blok ini menjadi wadah bagi negara dunia ketiga untuk bersuara di panggung internasional, memperjuangkan hak-hak negara-negara tersebut dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik-konflik global. Namun sebenarnya di masa demokrasi terpimpin ini, Indonesia khususnya Soekarno masih lebih melekat kepada blok timur, terutama dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Soekarno secara terbuka menyatakan simpatinya terhadap komunisme dan juga melakukan banyak kerjasama dengan negara-negara yang komunis. Ini itu bisa dilihat dalam bantuan militer dari Uni Soviet dan juga kedekatan Indonesia dari Tiongkok. Ini memperburuk hubungan dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris dan Malaysia juga. Dan negara-negara barat ini melihat Indonesia sebagai ancaman yang berpotensi bergabung sepenuhnya kepada blok komunis. Oleh karena itu ada konfrontasi dengan Malaysia, dan salah satu momen penting dalam politik luar negeri Indonesia itu adalah konfrontasi dengan Malaysia, di mana Soekarno menentang pembentukan negara Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang dianggap Soekarno sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Indonesia melancarkan kebijakan konfrontasi dengan adanya Dwi Korat, yang dimana mereka mengirim pasukan gerilya ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Konfrontasi itu memperburuk hubungan Indonesia dengan negara lain, di mana pada akhirnya Indonesia keluar dari PBB pada masa itu. Secara keseluruhan, masa demokrasi terpimpin ditandai oleh sikap luar negeri Indonesia yang vokal dan agresif, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan melawan imperialisme. Namun, pendekatan ini juga menyebabkan isolasi dari negara-negara yang ada di barat yang bisa memperburuk situasi dalam negeri. Jadi demikian penjelasan saya tentang mengenai kondisi politik dalam negeri Indonesia pasca demokrasi terpimpin. Terima kasih.